Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Erika Putri dengan NIM 2876042, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi asam basa. Ada 3 subbahasan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama mengenai teori asam basa, yang kedua mengenai klasifikasi asam basa, dan yang terakhir mengenai perhitungan pH. Oke, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai teori asam basa. Di sini teori asam basa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Arrhenius, kemudian yang kedua ada Bronsted-Lowry, dan yang terakhir ada Lewis. Untuk teori yang pertama yaitu mengenai teori Arrhenius, di sini dijelaskan bahwa asam itu adalah suatu zat yang ketika dimasukkan atau direaksikan dengan air, itu nanti akan menghasilkan ion hidrolium atau ion H+. Senyawa asam pada umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air. Sedangkan basa itu adalah suatu zat atau suatu senyawa yang ketika dimasukkan ke dalam air itu nanti akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Nah, di situ ada contoh reaksi asam itu ketika diionisasikan, misalkan contoh HAX, itu akan membentuk senyawa atau membentuk ion H+ dan senyawa X tersebut. Sedangkan basa itu nanti ketika diionisasikan akan membentuk OH-. Namun teori Arrhenius ini itu masih memiliki kekurangan, yaitu teori ini tidak bisa menjelaskan sifat asam maupun basa ketika pelarutnya itu selain air atau tidak mengandung air. Pada teori yang kedua itu teori Bronsted-Lowry. Di sini teori Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa asam itu adalah suatu spesies yang dapat memberikan ion H+, sedangkan basa itu adalah suatu spesies yang dapat menerima H+. Bisa disimpulkan bahwa asam itu adalah pendonor H+, sedangkan basa itu adalah aseptor atau penerimanya H+. Nah, di situ ada suatu contoh reaksi pada teori ini, yaitu ada HCl direaksikan dengan H2O. Itu akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. HCl di sini itu adalah sebagai asam yang nantinya akan memberikan ion H+ kepada H2O yang sebagai basanya. Pada teori reaksi asam basa Bronsted-Lowry juga menjelaskan terdapat 2 pasangan asam basa. Pasangan yang pertama itu merupakan pasangan antara asam dengan basa konjugasi, sedangkan pasangan yang kedua merupakan pasangan antara basa dengan asam konjugasi. Nah, untuk bisa menentukan pasangan antara asam dengan basa konjugasinya, di sini ketika ada suatu reaksi, teman-teman bisa melihat antara kanan dan kiri itu molekul atau senyawa mana yang cenderung mirip, yaitu yang di reaksi tersebut itu ada HCl dengan Cl-. Nah, untuk menentukan mana yang asam dan basa, kita tentukan dulu antara HCl dengan Cl- ini mana yang lebih banyak ion H+-nya. Otomatis itu ada HCl. Berarti HCl di sini itu yang nanti akan menjadi asamnya, kemudian Cl- yang di sebelah kanan itu nanti akan menjadi basa konjugasinya. Dan sebaliknya tersisa antara H2O dan H3O+. Di situ antara H2O dan H3O+ itu yang paling banyak H-nya itu adalah ion H3O+, yang nanti ion H3+ ini adalah menjadi asam tapi konjugasi karena dia di sebelah kanan, kemudian H2O ini menjadi basanya. Pada teori yang terakhir yaitu teori asam basa Lewis. Dalam kesempatan ini, Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibandingkan dengan kedua teori sebelumnya, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi dari teori asam basa Lewis, bahwa asam itu merupakan aseptor pasangan elektron, sedangkan basa itu adalah pendonor pasangan elektron. Jadi lebih tepatnya asam di sini adalah penerima PeB, bisa dikatakan pasangan elektron bebas, atau sedangkan basa itu
diartikan sebagai pendonor pasangan elektron bebas atau PEB-nya. Sebagai contoh, di sini ada reaksi antara BF3 dan NH3. Ini termasuk merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 itu sebagai asam Lewis, sedangkan NH3 itu adalah sebagai basa Lewisnya. Nah, NH3 itu nanti akan memberikan satu pasangan elektron bebas kepada BF3, sehingga nanti akan membentuk suatu ikatan kovalen koordinasi antara BF3 dan NH3. Untuk kelebihan dari definisi asam basa Lewis ini adalah dapat menjelaskan reaksi antara asam basa lain dalam fase padat, gas atau medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi asam basa. Asam basa digolongkan berdasarkan kekuatannya serta terionisasi yang dibagi menjadi dua. Antara lain yang pertama ada asam basa kuat dan yang kedua ada asam basa lemah. Yang pertama itu ada asam basa kuat. Untuk asam sendiri merupakan senyawa yang terurai secara keseluruhan pada waktu yang dilarutkan di dalam air serta akan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Bisa dikatakan sebagai asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna. Contohnya di sini ada HCl, HNO3, H2SO4 dan HClO4, Hi dan HBr. Untuk basanya sendiri, basa kuat merupakan senyawa yang terurai secara keseluruhan pada waktu yang dilarutkan di dalam air. Contohnya ada NaOH, KOH, dan BaOH2. Yang selanjutnya ada asam basa lemah. Asam lemah merupakan senyawa yang sedikit terurai pada waktu yang dilarutkan di dalam air. Maksud di sini adalah asam lemah itu adalah suatu senyawa yang terionisasi sebagian, tidak seluruhnya seperti asam kuat. Contoh di sini ada H3PO4, H2SO3, HNO3, dan CH3COOH. Untuk basanya sendiri, basa lemah merupakan senyawa yang hanya sedikit terurai pada waktu dilarutkan ke dalam air atau terionisasi sebagian di dalam air. Contohnya adalah NaHCO3 dan NaH4OH. Untuk selanjutnya mengenai berdasarkan bentuk ionnya, asam basa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada asam anion, merupakan asam yang memiliki muatan negatif. Contohnya ada SO3-. Sedangkan asam kation itu merupakan asam yang memiliki muatan positif. Contohnya ada NH4+. Kemudian selanjutnya untuk basa anion merupakan basa yang memiliki muatan negatif. Contohnya ada Cl- dan Cn-. Dan yang terakhir itu ada basa kation merupakan basa yang memiliki muatan positif. Contohnya ada Na+ dan Ca2+. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai perhitungan pH. Perhitungan pH di sini nanti digolongkan menjadi jenis menurut jenis asam maupun basanya. Jadi di sini ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada asam kuat, asam lemah, kemudian ada basa kuat dan ada basa lemah. Yang pertama mengenai perhitungan pH asam kuat. Asam kuat sendiri tadi sudah dijelaskan, yaitu suatu asam yang terionisasi sempurna. Di sini memiliki rumus pH itu yang pertama H+ itu ada X dikali Ma. Sedangkan pH sendiri adalah min log H+. Nah, untuk H+ di sini itu sebagai konsentrasi ion H+. Untuk X sendiri adalah valensi asam atau jumlah ion H+ di dalam senyawa asam tersebut. Kemudian yang terakhir ada Ma itu adalah molaritas asam. Untuk soal yang pertama yaitu tentang soal asam kuat. Yang pertama adalah hitung pH larutan 100 ml H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 m. Penyelesaian H+ sama dengan X dikali Ma. Dengan tadi diketahui X di sini ada 2, yaitu HSO4 hanya itu ada 2. Kemudian konsentrasi dari asamnya diketahui 0,1. Berarti untuk H+ di sini ada 2 kali 0,1, hasilnya 0,2 atau 2 kali 10⁻⁻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 
kita tahu rumus dari pH adalah min log H+, sedangkan H+ di sini sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti pH di sini sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 1. Untuk pH-nya diketahui 1 min log 2. Untuk perhitungan pH asam lemah, di sini memiliki rumus H+ itu sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Sedangkan H+ di sini juga dengan rumus lain ada A dikali Ma. Sedangkan A di sini rumusnya adalah akar dari Ka dibagi Ma. Dan pH-nya itu memiliki rumus min log H+. Sedangkan keterangannya Ka adalah ketetapan kesetimbangan asam dan A itu adalah derajat ionisasi asam. Di sini ada soal yaitu hitunglah pH larutan 100 mHf dengan konsentrasi 0,1 dan apabila nilai KaHF sama dengan 10 pangkat min 5. Untuk rumus dari H+ sendiri di sini ada akar Ka dikali Ma. Ka di sini diketahui di soal ada 10 pangkat min 5, kemudian konsentrasinya 0,1. Untuk H+-nya memperoleh nilai yaitu 10 pangkat min 3. Untuk pH sendiri di sini rumusnya ada min log H+, dan H+ di sini sudah diketahui 10 pangkat min 3. Otomatis pH-nya ada min log 10 pangkat min 3 dan pH diperoleh 3. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perhitungan pH basa kuat. Basa kuat di sini diketahui adalah basa yang terionisasi sempurna di dalam air. Untuk rumus pH-nya sendiri, OH- sama dengan X dikali Mb. Kemudian POH itu sama dengan min log OH-. Sedangkan pH-nya di sini rumusnya 14 dikurangi POH. Keterangan OH- itu sebagai konsentrasi ion OH-. Kemudian X adalah valensi basa atau jumlah ion OH- di dalam senyawa basa tersebut. Kemudian ada Mb atau molaritas basa. Untuk contoh soal perhitungan pH basa kuat, di sini ada hitunglah pH larutan 100 ml BaOH2 dengan konsentrasi 0,1 m. Penyelesaian OH- itu kan tadi rumusnya ada X dikali Mb, sedangkan X di sini diketahui 2 karena jumlah dari OH- di dalam senyawa BaOH2 ada 2. Kemudian molaritas dari basa itu diketahui 0,1. Jadi OH- sama dengan 2 dikali 0,1 atau 2 dikali 10 pangkat min 1. Untuk pOH-nya di sini yaitu min log OH-. Berarti tadi OH- sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 1, kita masukkan berarti min log 2 kali 10 pangkat min 1. Untuk POH-nya diketahui 1 dikurangi log 2. Nah, sedangkan kita kan tadi akan mencari pH. pH sendiri rumusnya 14 dikurangi POH. 14 dikurangin 1 log 2. Jadi hasilnya 13 dikurangi log 2. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perhitungan pH basa lemah. Basa lemah di sini yaitu basa yang terionisasi sebagian di dalam air. Untuk rumusnya OH- sama dengan akar dari Kb dikali Mb, dan OH- juga sama dengan A dikali Mb. A sendiri itu sama dengan akar dari Kb dibagi Mb. Untuk rumus dari POH itu sama dengan min log OH-. Sedangkan pH-nya itu 14 dikurangin POH. Keterangannya Kb itu merupakan ketetapan kesetimbangan basa dan A adalah derajat ionisasi basa. Untuk contoh basa lemah di sini ada hitung pH larutan dari 100 ml NH4OH dengan konsentrasi 0,1 apabila nilai Kb NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5. Penyelesaian OH- sama dengan akar dari Kb dikali Mb. Yang tadi Kb diketahui memiliki nilai 10 pangkat min 5, sedangkan konsentrasinya 0,1. OH- diperoleh nilai 10 pangkat min 3. Kemudian untuk perhitungan POH itu sama dengan min log OH-.
POH min di sini sudah diketahui 10 pangkat min 3, berarti POH-nya min log 10 pangkat min 3. Nilai dari POH diperoleh 3. Untuk pH-nya memiliki rumus 14 dikurangin POH. Sedangkan POH sudah diketahui hasilnya 3. Jadi untuk pH itu ada 14 dikurangin 3 dan pH di sini diperoleh 11. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ananda Erika Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.